Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita sedikit tentang waluh atau labu parang. Dari pengalaman saya menanam waluh dan bagaimana cara saya menjual waluh tersebut, saya sedikit akan menceritakan kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau menanam waluh atau labu parang dan takut akan waluhnya tersebut tidak bisa terjual di pasaran, karena yang kita tahu kebutuhan waluh itu tidak seperti kebutuhan jagung, lombok, padi, dan kebutuhan pokok-pokok lainnya. Waluh itu dianggap sebagai kebutuhan jajanan seperti itu ya kawan. Jadi orang tidak butuh waluh seperti kita butuh akan beras, seperti kita butuh akan jagung. Kayak jagung itu kan kebutuhan pokok ya kawan ya, seperti digunakan untuk jajan, digunakan untuk sentrap, digunakan untuk yang lainnya kan banyak sekali. Tetapi waluh ini hanya digunakan untuk seperti pembuatan kue, jajanan seperti itu ya. Jadi orang buat kue itu tidak setiap hari buat kue, bisa jadi seminggu sekali atau 1 bulan sekali, atau waktu ada hajatan, waktu itulah mereka membutuhkan waluh digunakan untuk bahan baku kue seperti jenang atau juga masakan-masakan lainnya. Oleh karena itu, bagi teman-temanku yang mau menanam labu parang atau waluh ini, saya kasih cerita atau tip-tipnya agar tidak rugi menanam waluh. Yang pertama, cara menanam waluh itu sangat gampang kawan. Cara menanam waluh itu mudah saja. Kita beli bibit, habis itu kita siapkan media tanamnya. Setelah itu kita tanam, kita bersihkan gulmanya, kita pupuk sesuai dengan kebutuhan waluhnya. Insya Allah dalam waktu 3 bulan waluh tersebut akan panen. Habis itu kita panen dan kita tampung di gudang seperti itu kawan. Karena apabila kalian belum mempunyai pengepul itu gini ya, orang yang membeli waluh kita itu secara borongan. Jadi katakanlah kita nanam 1 hektar, diborong semua sama pengepul tersebut, ditampung atau dikumpulkan di rumahnya seperti itu. Tetapi kalau kita belum mempunyai seorang pengepul, maka kita siapkan gudang di belakang rumah atau di samping rumah. Usahakan tidak terkena hujan ya. Kalau terkena panas nggak apa-apa, bahkan kalau terkena panas itu baik, karena waluh itu supaya awet, yang pertama dia tempatnya tidak lembab seperti itu ya kawan. Dan tempatnya itu usahakan ada cahaya masuk dan ada matahari masuk walaupun cuma sedikit. Itu yang pertama tentang masalah penanaman waluh. Terus yang kedua, tentang masalah penjualan waluh atau labu parang. Karena waluh ini tidak umum di pasaran, ya memang ada ya, di pasar itu ada orang yang menjual waluh. Di pasar-pasar ya, mungkin pasar tradisional ada, mungkin mereka punya stok 10, 8 atau beberapa ya, nggak banyak ya. Mereka itu membeli dari petani-petani biasanya seperti itu. Seperti kita, katalah saya punya stok waluh. Ada orang pasar datang, mas saya beli berapa? Saya beli 1 kintal. Seperti itu dia dijual di pasar. Ya, nah seperti ini kawan. Tentang masalah penjualan waluh. Penjualan waluh itu ada 2 versi ya. Versi yang pertama, kita bahas dulu yang versi yang pertama. Kita jual secara total, maksudnya itu semua kita jual kepada pengepul. Umpama kalian punya kenalan pengepul, mereka itu akan berani membeli semuanya. Katakanlah zaman menanam 1 hektar, semua akan dibeli. Biasanya harganya murah kawan. Kalau di daerah saya itu kurang lebih kisaran harga ya antara 1.200 sampai 1.000. Kalau waktu mahal-mahalnya katakanlah di 1.400 kawan, kurang. Tetapi kalau kalian belum punya pengepul, belum punya relasi pengepul ya, saran saya ya, kalian harus mempunyai gudang atau di belakang rumah itu ada teras ya, yang digunakan untuk menampung waluh hasil panen kalian. Nah, setelah itu hasil panen itu kalian posting
bisa di media sosial apa saja ya, seperti Facebook, TikTok, dan lain-lain. Silahkan kalian posting, karena sepengalaman saya, pada saat hasil waluh tersebut diposting, kalau saya itu potensi kayaknya itu ada di Facebook kawan. Kita posting di sana, biasanya itu saya memposting yang pertama, yang paling gencar itu adalah di grup-grup petani waluh. Facebook itu banyak kawan, kalian lihat aja di grup-grup Facebook, kalian cari ya, jual beli waluh Banyuwangi itu ada, terus jual petani waluh Nusantara ada, dan banyaklah di sana. Kalian posting di sana, kalian tawarkan. Kalau kalian punya stok, saya tawarkan, tapi dengan harga, kalau bisa saran saya ya, jangan harga masuk ke pengepul, karena masuk ke pengepul kan murah, cuman 1.200 ya, kurang lebih ya. Itu sekalian tawarkan dengan harga yang dijual oleh pengepul. Pengepul jual harga berapa? Ya kurang lebih antara 2.000 sampai 2.500. Kalau saya biasanya menawarkan harga 2.250 kawan. Nah, habis itu biasanya kan ada para pedagang-pedagang pasar ya, mereka yang butuh 1 ton, butuh 2 ton, butuh setengah ton. Mereka itu datang kawan. Saat mereka itu messenger ke kita, Mas harga berapa waluhnya? Saya bilang 2250 Mas. Bisa dikirim Mas. Kalau dikirim kawan, kita biasanya menarik harga 3.000, juga 3.100, kadang 3.200, kadang ya 2.900. Lihat jenis waluhnya kawan, karena waluh itu ada yang kualitasnya bagus, ada kualitasnya kurang bagus. Contohnya kalau waluh itu kecil-kecil ya, di bawah bobot 2,5 kg itu ya kurang bagus lah, karena yang di pasaran itu rata-rata yang tarik di atas 2,5 kg kawan. Habis itu waluhnya kurang tua. Kalau waluh kurang tua itu biasanya di pasaran juga kurang tarik kawan. Ciri-cirinya biasanya itu kulitnya masih banyak hijaunya seperti itu ya. Kalau kuning itu insya Allah sudah tua. Dan waluh yang sudah tua itu biasanya beratnya itu lebih berat daripada waluh yang masih muda dan dipanen. Kalau waluh masih muda itu biasanya agak enteng, walaupun besarnya sama ya kawan ya. Itu biasanya beratnya lebih berat waluh yang sudah tua. Itu adalah bagaimana kita mencari pembeli supaya waluh kita bisa dibeli oleh pedagang-pedagang waluh. Jangan takut kalian waluhnya tidak terjual kawan. Yang penting kalian bisa simpan dengan aman, tidak busuk, insya Allah lama-lama terjual kok. Itu ya kawan ya, trik bagaimana kita menanam waluh dan agar bisa terjual dengan cepat, yaitu dengan cara hasil panen tersebut kita posting, kita upload, kita share ke marketplace, kita share ke grup-grup Facebook. Insya Allah lama-lama kita akan mendapatkan pelanggan-pelanggan waluh yang ada di pasar. Tapi kalau kalian segera butuh uang, saran saya kalian cari pengepul waluh, dijual di sana, insya Allah pengepul waluh tersebut akan membeli waluh kalian. Tetapi harga itu beda-beda ya kawan ya, karena harga di pasaran setiap daerah itu beda. Kalau di daerah saya memang kurang lebih pengepul itu berani membeli dengan harga di atas 1.000 kawan, rata-rata 1.000 sampai 1.200 seperti itu ya. Saya pernah melihat komen-komen dari orang Sumatera kalau tidak salah ya. Mereka itu panennya dibeli sama pengepul antara harga 800, antara 800, 700, 900 seperti itu kawan. Karena setiap daerah itu beda ya, tergantung medannya ya kan gini. Pengepul itu mengambil barang itu kan di sawah ya kawan ya, bukan di rumah. Kalau di sawah, katakanlah medannya sulit, terus jarak tempuhnya jauh, yang jelas itu juga akan mengurangi harga kawan. Kalau memang medannya di pinggir jalan raya, parkirannya enak, terus habis itu untuk transportasinya tidak menghabiskan biaya yang mahal, insya Allah akan berani mahal. Karena untuk biaya pemanenan aja juga susah kawan. Pemanenan itu membutuhkan biaya yang banyak, apalagi kalau sawah kita posisinya itu di dalam, belum kita melangsir dari dalam keluar ke pinggir jalan, itu kan biaya semua. Oke, itu aja sedikit video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku yang mau menanam waluh, semoga sukses selalu. Dan bagi teman-temanku semuanya yang sudah menonton dan yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe ya kawan, karena subscribe tersebut sangat bermanfaat buat saya. Dan bagi teman-temanku yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.